Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alim Caksono dari Pendidikan Matematika 2020. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang itu GeoGebra, apa itu GeoGebra, dan cara membuat segi N sembarang dan segi N beraturan di GeoGebra. Baik, untuk apa itu GeoGebra, saya tanya ke Kompas Siana bahwa GeoGebra ini adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Nah, software GeoGebra ini dikembangkan oleh Marcus Cowan-Warter di Universitas Florida Atlantic. Untuk GeoGebra sendiri, kita itu sebenarnya bisa langsung download GeoGebra. Nah, kita bisa langsung download GeoGebra-nya itu di sini ya, teman-teman. Di sini ada banyak tutorialnya. Ada Learn Calculator, Learn Calculator Suite, GeoGebra Classic. Sini kita ke aplikasi download. Nah, di sini ada GeoGebra Classic 6 sama GeoGebra Classic 5. Sebenarnya yang perbedaannya itu di UI-nya, user interface-nya. Yang 6 ini mungkin user interface-nya lebih modern ya, sedangkan yang 5 ini lumayan kuno, tapi untuk sisi fungsinya dan toolsnya itu sendiri masih sama. Tapi saya prefer yang GeoGebra Classic 5, kenapa? Karena menurut saya lebih enak aja dilihatnya dan juga lebih smooth kalau dijalani di HP dengan spek yang rendah. Nah, teman-teman bisa langsung download. Nah, kalau udah download, ini tinggal diinstal. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, nah ini tampilan untuk GeoGebra Classic 5. Di sini ada koordinat Cartesius. Nah, di atasnya ini ada toolsnya. Di atas toolsnya ini ada semacam navigation bar, ada file, ada new window, ada new, open untuk buka, ada save, ada export, di mana kita bisa mengubah GeoGebra ini jadi PNG atau bisa disalin ke clipboard. Sini juga ada edit. Nah, di sini juga ada edit, bisa diundo, bisa di-redo, bisa di-copy, bisa masukin gambar, ada view, di sini ada view untuk aljabar, ada view spreadsheet, ada view charts. Charts ini semacam kalkulator GeoGebra, ada view grafik, ada view grafik 2D. Nah, view grafik 2D ini yang kita lihat, kalau view grafik 3D ini kalau kita klik ya, nah itu ada di sebelah kanan. Ada probability calculator, ada keyboard, sampai input bar. Di option, ini kita bisa ngatur terkait fontnya, terkait bahasanya, atau pengaturan lainnya yang lebih advance tentunya. Nah, di tools ini kita bisa customize toolbarnya, bisa juga nge-create new tool, tapi untuk yang sekarang kita pakai yang standarnya dulu aja. Terus new window ini kita bisa buat window baru. Untuk GeoGebra ini kali aja kalian mau ngerjain dua project yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, ini ada help-nya, ada tutorialnya, ada manualnya. Nah, untuk toolbar-nya sendiri, yang pertama itu ada move. Move ini kita bisa drag or select object. Kita bisa drag atau kita bisa select. Kalau misalkan ada something, misalkan kita gerak dulu ke toolbar yang kedua, yaitu point atau titik. Select position or line, function or curve. Kita bisa menyelek suatu posisi, bisa suatu garis, suatu fungsi, atau juga suatu kurva. Nah, di titik ini ada banyak pilihannya. Ada titik yang biasa, ada titik pada objek, ada kita meng-attach atau mendetach titik, titik potong, titik tengah, juga kompleks number, terakhir ada akar. Nah, ini misalkan kita titik, kita klik, misalkan titiknya itu di 0,0, klik. Nah, maka akan terbuat titik A. Nah, di sini di algebra itu bakal kelihatan tuh kalau A itu adalah titik di 0,0. Selanjutnya ada garis. Garis ini di sini ada keterangan ya buat line. Select dua titik atau dua posisi, maka akan terbuat satu garis. Nah, garis ini ada banyak, ada garis. Garis itu artinya nggak terbatas ya. Jadi bagian ujung kanan sama ujung kirinya itu nggak terbatas. Kalau ruas garis itu terbatas. Ruas garis dengan diberikan panjang sinar. Kalau sinar setelah itu salah satu ujungnya terbatas, yang satu ujungnya itu nggak terbatas.
ada polyline, ada vektor dari titik. Misalkan garis, misalkan saya buat dua titik A sama B garisnya. Nah, kalau misalkan saya mau hapus garisnya, tinggal diklik aja nih garisnya. Kita pakai toolbar yang move, klik kanan terus delete. Misalkan saya mau buat ruas garis segmen dari A ke B. Nah, kalau ruas garis cuma itu. Nah, sini kan ada labelnya ya. Label itu namanya. F ini panjangnya sama dengan 2. Di sini kita mau ngilangin labelnya, bisa kita hilangin show label. Nah, terus ada juga perpendicular line atau garis yang tegak lurus. Sini ada banyak pilihannya, garis tegak lurus, garis paralel, garis bisektor, garis angle sudut bisektor, garis tangan, garis polar. Ada lumayan banyak. Misalkan kita mau pilih garis tegak lurus. Nah, ini kita bisa letakkan di mana aja. Nah, harusnya titik C-nya di sini ya, biar langsung titik potong. Tapi ya, ini untuk membuat garis tegak lurusnya. Titik C-nya kita hapus. Nah, ini untuk poligon. Nah, ini kita bakal masuk ke materi kita yaitu segi. Nah, sempat tanya sama Google, sebenarnya apa sih itu segi? Sih itu segi. Nah, segi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sisi atau garis tepi pada bidang. Contohnya segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Berarti kalau segi N berarti adalah garis pada tepi bidang. Garisnya itu sejumlah N. Nah, kalau dia beraturan berarti lebar garisnya itu sama panjang. Maksudnya panjang garisnya itu sama besar. Kalau dia sembarang berarti panjang setiap garisnya itu tidak sama besar. Nah, jadi sini ada tools yang namanya polygon. Nah, itu udah ada keterangannya ya. Select semua vertices atau semua titik, lalu kembali ke titik yang pertama. Ini ada polygon, ada regular polygon. Ini kita bisa buat langsung tanpa menggunakan titik. Ada rigid polygon sama vector polygon. Misalkan saya punya 3 titik, yang A sama yang B, satu titik lagi yang C, saya taruh di sini. Biar gampang, yang F-nya ini kita buang dulu ya. Atau enggak kita, biar nggak usah liatin, nggak gampang, caranya tinggal klik yang biru ini. Nah, kita bakal buat poligon. A, B, C. Nah, maka di sini ada poligon berbentuk segitiga. Nah, ini kan kalau kita lihat ada triangle ya. Triangle, bukan triangle. Itu segitiga T1, poligon ABC. Nah, ini bentuknya segitiga. Nah, ini bisa kita select. Bahkan kita buat ngilangin ABC-nya ini kita bisa show label, atau enggak kita bisa nge-show label semuanya dengan pencet CTRL buat ngeblok setiap garisnya. CTRL, show label. Sip. Nah, ini cara mau buat segitiga. Nah, misalkan kita mau buat segi N sembarang, misalkan segi 7. Berarti kita butuh 7 titik nih. Kita butuh 7 titik yang sembarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kita klik polygon. Kita sambungin, kita pilih titik yang pertama D, terus ke F, terus ke E, terus ke G, terus ke H, terus ke I, terus ke J. Jangan lupa balik lagi ke D. Klik. Nah, maka hasilnya itu adalah poligon poli 1, yaitu persegi banyak dengan sisi-sisinya itu, dengan titiknya itu ada D, F, E, G, H, I, J. Nah, misalkan kita mau bikinnya langsung nih, nggak mau buat titik dulu. Nah, itu bisa kok. Kita pakai regular polygon. Nah, ini titik K, berarti kan satu. Oh ya, berarti tinggal pilih aja verticesnya mau berapa. Di sini karena 4, berarti dia ada K, N, dan LM. Maka verticesnya saya mau 7. Nah, ini cara membuat segi N beraturan ya.
Jadi dia pakai regular polygon. Jadi dia langsung buat buat titiknya itu mau berapa, nanti dia langsung menduplikasi yang sama panjang. Kalau nggak percaya kita buktiin. Yang ini kita buang dulu aja ya. Lihat. Oke, buat yang ini misalkan kita mau buktiin, ini kan persegi 4 ya, kita mau buktiin kalau dia itu sama panjang. Kita bisa show label atau enggak bisa pakai ini di slider. Terus kalau ini nggak ada range-nya ya, ada slider, image, button, set 4.1. Oh iya, kalau di ternyata ini. Jadi di angle atau di sudut ini kita pilih distance or length. Kita klik garisnya. Nah, distance-nya kan 1,07 ya. Itu bakal sama. Oke, jadi tadi untuk membuat polygon yang sembarang itu bisa pakai rumus, bisa pakai toolbar yang polygon. Kalau buat polygon yang seginya itu beraturan, maka pakai regular polygon. Misalkan kita mau buat polygonnya itu 13 dan seginya itu 2, berarti dari 8 ke 10 ya, 13. Nah, ini segi yang beraturan dengan lebarnya, dengan panjang setiap sisinya itu pasti 2. Kalau nggak percaya kita distance 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, pasti semuanya itu sisinya 2. Di sini kita juga bisa munculin sudutnya, yaitu dengan fit tool angle atau angle with given size. Sudut dengan ternyata pakai fitur angle aja bisa ya. Kalau given size itu coba kita eksperimen di sini. Kalau untuk given size, ternyata dia buat sudut yang misalkan dari satu titik ke titik ini. Nah, sudut 45 derajat itu di titik ini, titik F1. Dan sudutnya itu 150 derajat. Coba, oke. Nah, berarti panjangnya itu sama dari G1H1 sampai H1I1. Nah, itu untuk angle with given size. Nah, kalau untuk menentuin sudutnya ini, ya ini tinggal diklik aja ke poligonnya. Dan ternyata setiap sudutnya itu ya sama ya. Tapi dijumlahin bukan 180 karena ini bukan segitiga. Kalau segitiga itu dijumlahin bakal 180 nih, coba ya. Ini kita klik sudut, toolbar sudut, terus klik poligonnya. Nah, nanti bakal muncul nih sudut-sudutnya. Nah, ini di satu yang mana? Oke, jadi gitu. Sebenarnya dari sini bisa kelihatan untuk lebarnya. Misalkan yang ini, saya mau select yang ini dong. Ya harus pakai label ya, biar kelihatan. So label. Dia nggak, kalau dia udah kita kasih lens, berarti labelnya itu berubah jadi lens. Coba kita object property. Nah, di object property ini kita bisa ngelihat, nah ini namanya itu segmen S, berarti kita cari yang S. Apakah ada?
Ya sih nggak ada ya. Poli 1, poli 2, poli 3. Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, untuk segmennya ini bisa kita atur juga buat nge-show label. Misalnya ini value, bisa name sama value, tag sama dengan 2, bisa caption sama value, bisa value-nya aja. Nah, jadi kayak gitu untuk penjelasan terkait segi N beraturan sama segi N sembarang. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplor lagi dari toolbar-nya GeoGebra ini. Mudah-mudahan di video yang berikutnya kita bisa mengeksplor lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.